Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Marilah pada pertemuan kali ini kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu Bu Guru sudah membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis dan VOC. Sekarang berikutnya adalah perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ini nanti dibagi menjadi 8, ada perang Tonando, perang Patimura, Padri, Diponegoro, Puputan, Banjar, Paceh, dan Batak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perlawanan dari rakyat Aceh. Latar belakangnya adalah Portugis di Aceh itu mengganggu perkembangan Aceh. Strategi yang dilakukan adalah melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam, mendatangkan bantuan persenjataan pasukan dan ahli perang dari Turki, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak. Aceh melakukan beberapa kali serangan, tetapi pada tahun 1692 pasukan Aceh di bawah Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran, sempat mengerahkan kekuatan menghadapi Sultan Iskandar Muda, akan tetapi serangan Aceh belum berhasil mengusir dari Portugis di Malaka. Saya ulangi lagi ya. Saya ke slide langsung 25. Jadi ini keliru tadi Bu Guru ya. Saya ulangi lagi. Kemarin perlawanan ini sudah, sekarang ke perang-perang dari nih. Perang Tondano. Latar belakangnya bahwa rakyat menentang kebijakan Belanda merenggut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Strateginya Belanda mendukung untuk Belanda membendung Sungai Temberan untuk membanjiri pemukiman penduduk Minahasa. Kemudian berikutnya jalannya perang, bahwa perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa meraih kemenangan. Mengapa strategi Belanda mengundang Sungai Temberan justru menjadi senjata makan tuan? Karena air sungai yang meluap mempersulit gerakan pasukan Belanda. Berikutnya adalah perang Patimura. Latar belakangnya adalah monopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah atau land rente yang tinggi, memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi, dan persoalan pelayaran hongi. Jalannya perlawanan, pada tanggal 15 Mei 1817 rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda. Pasukan Patimura berhasil menduduki benteng Durdede. Pada Oktober 1817 Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Patimura. Kemudian Belanda menawarkan hadiah 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Patimura dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya. Kemudian pada bulan November 1817 Belanda dapat menangkap Patimura. Anthony Ribok, Thomas Patiwell, dan Raja Theo pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Perang Padri. Latar belakangnya Belanda mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Belanda ingin menancapkan hegemoni di wilayah Sumatera Barat. Jalannya perang, fase yang pertama yaitu 1821 sampai 1825, fase kedua 1825 sampai 1830, fase yang ketiga 1830 sampai 1835. 1821 kemenangan Belanda di pihak kaum Padri. Fase kedua Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri. Fase 3 Belanda menerapkan strategi benteng Stetsel. Pada
28 Oktober 1837 Imam Bonjol berhasil ditangkap oleh Belanda. Mengapa pada fase 2 Belanda menawarkan perlindungan damai kepada kaum Padri? Karena Belanda harus menghadapi Pangeran Diponegoro. Perang Pangeran Diponegoro, latar belakang perang karena waktu itu kehidupan rakyat semakin menderita akibat praktek eksploitasi Belanda. Pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegarjo tanpa izin. Jalannya perang, pasukan Diponegoro menerapkan strategi perlawanan. Pangeran Diponegoro mendukung dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Akhir perang, Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel. Akhirnya satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Jenderal de Kock saat berunding di Magelang. Berikutnya perang Puputan. Latar belakangnya permintaan Belanda untuk kepada kerajaan-kerajaan di Bali, yaitu untuk menghapus hak tawan karang, mengakui kekuasaan Belanda dan memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jalannya perang, rakyat di Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelatik mengobarkan semangat perang Puputan. Apa yang dimaksud perang Puputan? Perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Kemudian yang kedua, Belanda mengerahkan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali. Akhir perang, bahwa peperangan ini dimenangkan oleh Belanda setelah berhasil merebut benteng Jagaraga. Perang Banjar. Pangeran Antasari adalah salah satu tokoh penting dalam perang Banjar, yaitu diantaranya bisa ada 3 kegiatan. Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada tahun 1860. Pasukan Banjar mengobarkan semangat perang fisabilillah. Belanda ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamzidillah sebagai Sultan Banjar. Mengapa rakyat Banjar tidak setuju dengan pengangkatan Pangeran Tamzidillah sebagai Sultan Banjar? Karena ibu Pangeran Tamzidillah bukan keturunan bangsawan Kesultanan Banjar. Perang Aceh, latar belakangnya karena Belanda membatalkan Traktat London dan Belanda berambisi menguasai Aceh. Jalannya perlawanan. Fase pertama, pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Kohler. Fase kedua, 1884-19, Belanda mengutus Nok Hortgonje. Fase 3, Belanda berhasil menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Perang Batak, latar belakangnya Belanda berniat menguasai Tapanuli. Kekhawatirannya rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Jalannya perang. Pada waktu itu rajanya bernama Sisingamangaraja XII dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah. Akhir perang, Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli pada 17 Juni 1907 dan Sisingamangaraja wafat dalam pertempuran. Demikianlah anak-anakku sekalian pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.